Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel YouTube Pintar Beasiswa. Nah, gimana teman-teman hari ini di bulan puasa? Pada aman kan ya puasanya? Oke. Nah, teman-teman kemarin udah ada pengumuman SNBP untuk angkatan 2025. Nah, ini aku mau ngucapin ke teman-teman semuanya yaitu congrats buat teman-teman yang udah lulus di SNBP ini gitu. Jadi buat ngeramain di kolom komentar boleh dong ditulis kalian lulus di mana aja, terus mungkin boleh lulus di kampus mana atau di jurusan apa. Itu bebas diramaikan aja, nanti pasti aku akan balas gitu, teman-teman. So di sini yang pengen aku highlight di video ini adalah bagaimana kalau misalkan udah lulus di SNBP itu, lalu bagaimana gitu ya terkait beasiswanya gitu, terutama buat yang daftar beasiswa KIP Kuliah 2025. So buat teman-teman yang pengen tahu jawabannya, simak video ini sampai dengan selesai. Nah, gimana dong keadaan kalau misalnya udah lulus di SNBP 2025, lalu bagaimana terkait beasiswanya? Bahkan kemarin tuh aku lihat suatu video teman-teman, jadi ada yang lolos SNBP tapi malah bilang, aduh gimana bayarnya, dan sebagainya gitu. Tenang aja teman-teman, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu panik. Yang penting teman-teman jangan panik dulu, intinya itu dulu gitu. Nah, tapi sebelum aku bilang terkait beasiswa, mungkin aku mau berbicara dulu terkait daftar ulang gitu. Kenapa? Karena daftar ulang ini tuh penting banget teman-teman. Jadi buat kalian yang saat ini belum daftar ulang, segera selesaikan gitu. Karena daftar ulang ini tuh kayak hal yang krusial gitu loh teman-teman. Kalau misalkan kalian gak daftar ulang, nanti kalian itu bakal dianggap menggugurkan diri gitu. Jadi kalian daftar ulang semuanya sampai dengan selesai. Nah, yang kedua, kalau misalnya nanti udah daftar ulang, biasanya nanti sebetulnya untuk beasiswa, terutama beasiswa KIP kuliah, itu biasanya berbarengan dengan daftar ulang itu. Ada form di mana itu kayak ada khusus link tertentu, kalau aku di PB ya, ada link tertentu untuk mengakses terkait beasiswa KIP kuliahnya. Nah, nanti di link tersebut itu apa aja keadaan isinya. Nah, nanti isinya itu kayak ada memasukkan data-data pribadi juga, kemudian masukkan terkait data ekonomi, kemudian terkait kayak gaji orang tua dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu juga ada kayak memasukkan aset dan lain sebagainya. Walaupun aku kan terdaftar di DTKS dan juga di apa namanya itu di web KIP kuliahnya itu kan gak memasukkan aset dan ekonomi dari sebagainya kan enggak kan ya, cuman kayak biodata, keluarga, rencana transportasi dan prestasi doang. Nah, tapi kalau misalkan udah masuk ke perguruan tinggi itu bakal ditanya lagi ternyata gitu. Jadi siapin aja kayak foto rumah, kemudian kalau misalkan punya aset kayak kendaraan atau laptop itu nanti disampaikan aja. Terus yang selanjutnya juga nanti kalian bakal diminta juga kayak kartu pendukung, kayak misalkan kayak kartu PIP atau kartu PKH atau kayak BPNT dan sebagainya. Nah, itu kalau misalkan ada dimasukkan aja gitu guys. Nah, kalau misalkan itu semua udah selesai, biasanya nanti kalau di PB dulu tuh kayak ada semacam closing statement gitu ya. Kalau misalkan nggak lulus di KIP kuliah ini bakal kayak gimana gitu. Apakah ngelamar beasiswa yang lain atau enggak kayak gitu. Nah, itu dipersiapkan aja gitu teman-teman. Nah, itu kan nanti di sesi berkas ya teman-teman, dimasukin data-data semua itu. Kalau misalkan seumpama ceritanya udah semuanya udah beres, daftar ulang udah beres, data-data untuk beasiswa KIP kuliah udah beres, lalu apalagi keadaan tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kalian bakal ada wawancara. Ya, oke. Wawancara apa tuh keadaan wawancara ngapain ya gitu. Nah, nanti teman-teman wawancaranya itu ada beberapa pertanyaan yang memang pasti akan ditanyakan oleh pewawancara gitu. Biasanya pertanyaan umumnya itu yang pertama kayak nanyain tentang diri kamu, kayak perkenalan dulu gitu. Kemudian yang kedua kayak nanyain tentang bagaimana kondisi keluarga gitu. Maksudnya tuh kondisi keluarga di sini kayak bagaimana orang tuamu itu mendapatkan penghasilan atau kayak pekerjaannya itu apa, terus kayak kemarin pas COVID terdampak atau enggak, terus satu rumah itu berapa orang gitu ya per keluarganya gitu. Nah, kemudian selain itu juga kayak ada nanya terkait kalau misalkan nanti nggak lulus di beasiswa KIP kuliah ini bakal gimana rencana selanjutnya. Nah, itu perlu disiapkan sama prestasi dan juga organisasi.
Nah, biasanya kalau dari aku ya ini tipsnya ya, ini aku jarang share banget. Tipsnya dari aku ini adalah nanti kalau misalkan pewawancara itu bilang ada yang ingin disampaikan, nah itu di akhir kamu sampaikan aja closing statement berupa komitmen dan juga tekad kamu untuk mendapatkan beasiswa ini. Contoh, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat berharap diterima di beasiswa KIP kuliah ini karena ini merupakan salah satu jalan untuk saya bisa kuliah. Nah, ketika nanti saya sudah lulus, saya bakal berkomitmen untuk menjalankan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya dan juga saya akan berprestasi terutama sesuai dengan kapasitas dan juga bidang saya kayak gitu. Nah, itu kalau dari aku sendiri kemarin aku coba kayak gitu dan itu ternyata powerful. Nah, buat kalian untuk sesi wawancara ini sebetulnya aku udah buat videonya tahun lalu di ini ya, teman-teman. Atau nanti bakal aku update lagi video terbarunya gitu. So stay tune terus di video ini dan yang belum silahkan di subscribe. Nah, selanjutnya bagaimana Kak Dadan kalau misalkan udah wawancara gitu ya. Nah, kalau udah wawancara yaitu bakal ada pengumuman. Oke? Nah, di pengumuman ini bakal menentukan kalian itu bakal lolos di beasiswa KIP kuliah atau enggak. Kalau di IPB itu biasanya nanti pas ada pengumuman sekaligus nanti bayar asrama gitu ya, karena wajib ya asrama ini untuk penerima beasiswa KIP kuliah. Kalau di perguruan tinggi lain aku kurang tahu ya, tapi kemarin aku coba kemarin coba aku lihat-lihat di asrama ITB dan itu ternyata para penerima beasiswa KIP kuliah itu dianjurkan gitu. So di sini bagus sih kalau misalkan join asrama gitu ya. Dulu aku juga join asrama awalnya yaitu ngapain ya asrama dan sebagainya. Ternyata kalau udah join ke asrama itu menarik banget gitu ya, bakal ada exposure yang kayak luas banget, bakal banyak teman, social networknya itu dapat gitu loh. Jadi jangan takut gitu teman-teman. So itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Jadi biar gak kepanjangan, intinya nanti kalau misalkan kalian udah lolos SNBP, yang pertama yaitu daftar ulang sampai dengan selesai, isi berkas-berkas untuk pendaftaran KIP kuliah. Yang ketiga nanti persiapkan wawancara, dan yang terakhir yaitu nanti bakal ada pengumuman dan jangan lupa berdoa. Mungkin itu aja. Buat kamu yang suka silahkan di subscribe, di like, dan juga diramaikan di kolom komentar. Nanti bakal aku jawab insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.